Assalamualaikum Bu Iim, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti akan saya amati jalani proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, baik. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya, yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin hendak Ibu capai apa? Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama itu peserta didik mampu membuat kerangka teks berita dengan unsur adik simbak, kemudian unsur kebahasaannya secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Kemudian untuk yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengembangkan kerangka teks berita dengan unsur adik simbah, struktur teks berita, dan unsur kebahasaannya secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Ya, berarti ada dua ya Bu ya, Ya. ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu hendak capai. Nah, selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa ya? Untuk area pengembangan itu saya melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Itu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal, kemudian melakukan diferensiasi pembelajaran, dan yang terakhir itu menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik. Seperti itu. Berarti untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu pertama dari asesmen awal ya Bu ya, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dari dukungan belajar ya. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan ya, di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya itu seperti apa? Untuk strategi pembelajaran, karena di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu melakukan asesmen awal dulu. Kemudian setelah melakukan asesmen awal, saya mengajak peserta didik untuk mengamati sebuah video. Videonya itu tentang video berita ya. Setelah itu saya mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Kemudian saya memberikan materi tentang kerangka teks berita. Selanjutnya peserta didik itu dibagi kelompok sesuai dengan hasil dari asesmen awal yang tadi gitu ya. Nah, dari kelompok itu kemudian peserta didik diberi media, tapi medianya media yang berbeda. Itu ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan foto. Berdiferensiasi proses itu ya. Iya, seperti itu. Nah, setelah peserta didik melakukan kerja kelompok ya sesuai dengan media yang dipilihnya, yang dipilih oleh peserta didik. Kemudian peserta didik berkelompok menyusun kerangka teks berita. Dari kerangka itu kemudian disusun menjadi sebuah teks berita. Nah, selanjutnya di tahap terakhir yaitu presentasi kelompok. Ya, dalam presentasi juga nanti itu ada sesi tanya jawabnya. Jadi anak itu bisa komunikatif, ya, jadi saling berinteraksi seperti itu. Berarti anak-anak dibagi kelompoknya itu menurut asesmen awal itu ya Bu ya. Kemudian nanti juga ada diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok ya. Kemudian ya itu ya
ada proses pembelajaran berdiferensiasinya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian apa saja media yang akan Ibu gunakan untuk nanti ketika di kelas? Untuk media saya akan menggunakan banyak sekali ya karena diferensiasi, jadi berbagai media. Yang pertama itu ada video. Video itu diperlihatkannya di laptop. Jadi kelompok yang satu diberi video dan diberi laptop. Kemudian yang keduanya itu kelompok yang kedua diberi foto-foto kegiatan seperti itu. Iya. Kemudian untuk pembelajaran yang nanti ya itu ada di kelas berapa, kemudian di hari apa, kemudian jam berapa untuk nanti pelaksanaan observasinya. Oh iya, untuk pelaksanaannya itu tanggal 2 Maret 2024 Iya. hari Sabtu ya, Sabtu, iya. ya di kelas 7B. Waktunya itu dari jam 8 sampai jam 9.20, 2 jam pelajaran. Iya. Ya. Oke, nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran, saya akan observasi ya pembelajaran di dalam kelas, yang melihat apa saja proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas ya. Kemudian setelah observasi nanti ada percakapan terakhir ya Bu ya. Nanti ada pasca observasi. Di dalam pasca observasi itu nanti akan didampingi sama pengajar praktik ya. Apa saja proses pembelajaran atau refleksi yang Ibu dapatkan ketika pembelajaran di kelas. Selanjutnya apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan ya dari hasil percakapan kita hari ini yaitu Pak, saya itu ada gambaran untuk nanti alur pembelajarannya seperti apa, kemudian media yang digunakannya apa saja, seperti itu. Oh, itu ya. Jadi Ibu dapat gambaran bagaimana ketika nanti selama pembelajaran ya, selama proses belajar mengajar. Nah, mudah-mudahan percakapan kita kali ini Ibu bisa lebih siap ya untuk nanti saya observasi ya, kemudian lebih percaya diri, kemudian lebih tampil siap ya, tampil pede ketika di dalam kelas. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya percakapan pra observasi yang mudah-mudahan nanti sukses ya Bu ya, ketika pembelajaran di kelas ya. Jangan takut, jangan deg-degan ketika saya diobservasi oleh saya ya. Tampil aja proses pembelajaran seperti biasanya yang Ibu lakukan. Itu saja yang bisa di percakapan kali ini ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sip, semangat ya. Belajar apa kita hari
teks berita sederhana dengan baik dan akurat dengan menggunakan media yang kalian pilih sendiri. Yang pertama itu membiasakan peserta didik agar dapat menyampaikan peristiwa yang penting secara lengkap dan teratur dengan gaya bahasa dan tepat. Nah, ini kaitannya dengan kehidupan nyata, ya, yaitu mampu mengembangkan bakat kewartawanan. Siap ya? Siap. Ibu bagikan dulu. Materi biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Kita streaming dulu ya. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan. Kita bahas mengenai materinya yaitu apa itu berita. Di sini kalian suka nonton berita? Suka? Gimana? Simak dulu ya. Ibu mau memberikan contoh berita. Kalian perhatikan apa aja isi beritanya. Nanti Hal resmi dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-21 Kota Banjar digelarkan Kota Banjar. Hal resmi bertemakan festival Janur ini diikuti 25 desa kelurahan. kemudian, nah ini ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini memuat adik Simba. Apa? Kemudian diknya, di mana K-nya, kapan, M-nya, ya, B-nya, bagaimana. Assessment awal sudah ada hasilnya dan ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan yang sebutkan namanya langsung berkumpul sesuai kelompoknya. Media ya, silakan kalian pilih medianya. Yang pertama ada bentuknya berita di sini. Yang kedua dalam bentuk foto. Ini dalam bentuk foto, dan yang ketiga itu sesuai dengan bisa pengalaman pribadi atau kejadian yang pernah kalian lihat atau alami ya. Gue mau tanya dulu, kelompok 1 mau menggunakan media yang mana? Atau kelompok 2 yang mana? Foto. Kelompok 3? Instruksinya, kalian yang video tonton dulu videonya, yang gambar amati dulu gambarnya, yang pengalaman pribadi atau kejadian yang pernah dialami silakan rundingkan mau punya siapa. Ya, boleh dipilih punya siapa yang paling menarik. Kemudian nanti kalian buat kerangka berita. Kerangkanya apa, judul beritanya ya, atau isinya tentang apa. Setelah dibuat kerangka, kalian tuangkan dalam bentuk kalimat, kemudian dirangkai menjadi sebuah paragraf. Kepala berita, tubuh dan ekor berita. Jadi nanti kan itu udah ada beda warna ya, 3 warna. Misalnya warna oranye untuk kepala berita. Oh ya, ketika nanti mengerjakan, ibu juga sambil memberikan penilaian ya. Penilaiannya ada yang penilaian individu dan ada yang kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tes berita yang berjudul pembunuhan wanita terbungkus semut di Banjar. Pria berinisial DA dan wanita berinisial DP bersekongkol dengan MN untuk membunuh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis di kelompok 1. Akan bertanya pada kelompok 3. Ada berapa jumlah korban?
ditemukan mayat tersebut. Silakan ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Mayat tersebut ditemukan di Kota Banjar, Jawa Barat. Pelaku DA dan DP merupakan pasangan kekasih. Nah, udah.